Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali pada kuliah daring hari ini. Tema hari ini adalah pembahasan anggaran penjualan. Kita awali dengan pengertian apa itu daripada anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual atau sell, yakni menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. Yang kedua, pengertiannya adalah bahwa anggaran penjualan merupakan proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen atau pembeli. Yang C, merupakan rencana tertulis dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual oleh perusahaan pada periode tertentu atau masa mendatang. Merupakan rencana bidang penjualan produk perusahaan di mana di masa mendatang. Selain itu merupakan budget yang direncanakan secara lebih terperinci selama periode yang akan datang. Meliputi 1. Rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual. Yang kedua, jumlahnya atau kuantitasnya. Yang ketiga, harga barangnya. Yang keempat, waktu penjualannya. Yang kelima, tempat atau daerah penjualannya. Nah, anggaran penjualan mencakup beberapa variabel terkait dengan volume penjualan. Di dalamnya termasuk unit, meter, liter, ton, barrel, dan lain-lain. Yang kedua, menyangkut pada harga jual per unit. Misal di sini PT COVID-19 mampu menjual sebanyak 1000 unit dengan harga Rp100 per unit. Kemudian perusahaan meningkatkan harga jualnya menjadi 110 dan kuantitas penjualan menjadi 1100 unit. Kemudian perusahaan menurunkan harga jual per unit menjadi 90 dan kuantitas penjualan meningkat menjadi 1500 unit. Dengan harga pokok semula 60 per unit, sehubungan dengan peningkatan kuantitas penjualan, maka harga pokoknya diturunkan menjadi 50 per unit. Berapakah peningkatan laba perusahaan? Nah, opsi mana yang paling relevan dalam menjalankan perusahaan dari ketiga aktivitas dimaksud? Nah, ini saudara dimohon membuat alternatif dari 3 alternatif ini, mana yang paling efektif dan paling efisien gitu dalam mencapai penjualan, artinya mencapai laba di sini. Dari ketiga opsi ini, mana yang paling menguntungkan atau paling efektif, paling relevan perusahaan dari ketiga aktivitas tersebut? Kita lihat. Penjualan yang pertama, kuantitinya 1000, harganya 100, jadi penjualannya adalah 100.000. Harga pokoknya 60, berarti 60.000, labanya berarti 40.000 atau 40% profit marginnya. Yang kedua, harganya offsetnya 1100, kuantitinya, harganya 110, jadi sale-nya adalah 121.000. Harga pokoknya tetap 60, berarti 66.000. Labanya adalah 55.000, yaitu 121 dikurangi 66. Profit marginnya 45%. Penjualan yang ketiga naik, kuantitinya 1.500. Harga jualnya turun jadi 90, total penjualannya 135. Harga pokoknya tetap diturunkan jadi 50. Jadi jumlah harga pokoknya adalah 75.000. Laba adalah 60. Profit margin
44%. Nah, dari ketiga opsi ini, dari ketiga alternatif ini, yang paling menguntungkan adalah yang kedua. Tapi apakah mungkin pada saat harga naik, produksinya naik? Nah, ini yang harus menjadi catatan. Yang nomor 3 ini yang paling mungkin dilaksanakan oleh perusahaan. Karena perusahaan itu bukan melihat labanya, tapi lihat omsetnya. Di sini kalau alternatif ketiga ini, omsetnya kan naik dari 1.500 dengan menurunkan 10, jadi masih tetap untung 44.000. Itulah, jadi kalau saudara berusaha, jangan hanya mencari untung hanya sesaat, tapi melihat omset untuk survive. Yang kedua, misalnya anggaran penjual ditetapkan 10 juta, laba kotor 40%, laba operasi 20%, dan laba bersih sebesar 10%. Dividen sebesar 60% dari laba bersih. Buat anggaran penjualan dan laba perusahaan. Ini jawabnya seperti ini. Kita buat perencanaan laba rugi. Penjualannya 10 juta atau 100%. Harga pokoknya 60% berarti 6 juta. Laba kotornya berarti 10 juta dikurangi 6 juta sama dengan 4 juta atau 40%. Biaya operasi 20% yaitu 20% kali 10 juta dengan 2 juta. Laba operasionalnya adalah 2 juta yaitu 4 juta dikurangi 2 juta. Biaya lain-lain dan pajak 10% misalnya, berarti 2 juta dikurangi 7 juta. Itu laba bersih setelah pajak, berarti 1 juta. Dividennya 60% yaitu 60% dari laba bersih. Laba bersihnya kan di sini 1 juta, 60% berarti 6 juta. Laba ditahannya berarti 400.000. Itulah gambaran dari rencana laba rugi. Bagaimana menghitung penjualan. Kenaikan penjualan biasanya mengakibatkan perubahan harta dan utang jangka pendek. Karena itu, memenuhi kenaikan penjualan membutuhkan tambahan harta dan utang jangka pendek atau utang dagang. Bisa dipenuhi dari dalam maupun dari luar perusahaan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan yaitu untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memerhatikan data yang merupakan percerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya bidang penjualan menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu 2007-45. Kegunaan daripada penyusunan anggaran. Sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi dan pengawasan kerja, sebagai dasar bagi penyusunan budget. Faktor-faktor yang memengaruhi anggaran penjualan. 1, pemasaran. Di sini ada wilayah. Wilayahnya apa? Nasional, regional, atau internasional. Segmentasi pasar atau segmentasi konsumen, apa golongan ABG, golongan laki-laki, perempuan, atau golongan anak muda, dan lain sebagainya, milenial, dan sebagainya. Jenis produk yang diperdagangkannya apa, itu harus jelas. Wiraniaganya siapa, waktunya juga harus jelas. Karena waktu menjelang lebaran dan waktu-waktu hari biasa itu akan berbeda. Kegunaan keuangan baik modal kerja maupun investasi, apa pinjaman atau penerbitan saham. 3, ekonomis, cost and benefit. Di sini harus diukur rasio keuangannya, ROA-nya, ROE-nya, ROI-nya, ROI intern atau BOPO-nya. 4, teknis, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan dapat diperoleh dengan mudah dengan murah. Yang selanjutnya kebijakan perusahaan, perluasan usaha, ekspansi atau perusahaan baru, harus modalnya, yang tersedia berapa, SDM-nya ada berapa, produknya apa.
Perkembangan penduduk, demografi atau penambahan penduduk. Kondisi negara, sosial, politik, ekonomi, agama, dan budaya. Perlu diperhatikan perusahaan bahwa dengan semakin meningkatnya penjualan, berarti meningkatkan laba atau rentabilitas di masa yang akan datang, atau sebaliknya. Contoh lagi, misal PT COVID-19 mampu menjual 1000 unit dengan harga jual Rp100. Harga pokoknya 80 dan beban usahanya 15.000. Modal usaha yang diperlukan 20.000. Perusahaan ingin meningkatkan penjualan menjadi 1.200 unit. Peningkatan modal usaha menjadi 25.000. Beban usaha meningkat dari 15.000 menjadi 18.000. Sedangkan harga jual dan harga pokok tidak berubah. Hitung efisiensi dan faktor ekonomisnya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan anggaran penjualan. Yang pertama adalah luasnya pasar. Pasar di sini apakah pasar lokal, regional, nasional, atau internasional. Kondisi persaingan masuk di kelompok persaingan mana? Monopoli, oligopoli, monopolistik, atau persaingan sempurna. Kondisi konsumen, harus jelas selera konsumen dan tingkat daya belinya. 4. Sifat konsumen, konsumen akhir atau industri. 5. Kemampuan finansial. Kemampuan finansial dibagi 2, untuk membiayai penelitian pasar atau membiayai usaha modal kerja. Yang keenam adalah keadaan personalia. Apakah jumlah tenaga kerja cukup, kurang, atau berlebih? Yang kedua, apakah tenaga kerja tersedia mampu melakukan tugas agar target tercapai? Yang ketiga, dimensi waktu. Apakah membuat rencana terlalu awal? Kemungkinan terjadi perubahan keadaan juga perlu dipertimbangkan. Seberapa lama rencana yang disusun tersebut masih fleksibel. Nah, dari peramalan ini kita akan buat suatu industri dari industri kecap di Majalengka. Kita contoh di sini ada contoh industri kecap Majalengka. Ini menyusun peramalan penjualan selama 5 tahun dan berapa tahun yang akan ditanya adalah untuk tahun 2016. Tahun 2011, triwulan 1, 28. Ini dalam ribuan botol ya. Tahun 2011, triwulan 1, 28, triwulan 2, 32, triwulan 3, 36, triwulan 4, 34. Tahun 2012, triwulan 1, 32, triwulan 2, 35, triwulan 3, 38, triwulan 4, 40. Tahun 2013, triwulan 1, 36, triwulan 2, 37, triwulan 3, 38, triwulan 4, 39. Tahun 2014, triwulan 1, 40, triwulan 2, 40, triwulan 3, 42, triwulan 4, 43. Dan tahun 2015, triwulan 1, 44, triwulan 2, 41, triwulan 3, 41, dan triwulan 4, 44. Saudara harus menjumlahkan ke kiri, ke bawah, ke kanan, dan ke bawah. Nanti hitung rata-rata dan persentasenya. Daerah pemasaran dan penjualan adalah Cirebon dan Bandung dengan jenis rasa harga jual sebagai berikut. Ini Cirebon 2/3-nya, Bandung 1/3-nya. Untuk rasa sedang distribusinya 50%. Cirebon harganya 500, Bandung 600. Rasa manis distribusinya 30%, harganya di Cirebon 600, Bandung 750. Yang rasa asin distribusinya 20%, di Cirebon harganya 500, di Bandung 600. Nah, dari data tersebut, hitung peramalan penjualan untuk tahun 2016
16 per triwulan dengan menggunakan rumus 1. Tren garis lurus, 2. Metode kuadrat terkecil, 3. Analisis regresi sederhana, dan 4. Metode momen dengan pendekatan Y sama dengan A ditambah BX. Data penjualan kecapnya dari 2011 sampai 2015. Ditanya peramalan untuk tahun 2016. Jadi saudara harus menghitung tadi ke pinggir ke bawahnya. Tadi yang 2011 ke pinggirnya atau jumlah Y sama dengan 130. Ke bawahnya triwulan 1 180, triwulan 2 185, triwulan 3 195, triwulan 4 200. Jumlah Y-nya adalah 760. Rata-ratanya triwulan 1 36, triwulan 2 37, triwulan 3 39, triwulan 4 40. Persentasenya triwulan 1 23,68%, triwulan 2 24,34%, triwulan 3 25,66%, triwulan 4 26,32%. Totalnya 100%. Jadi itulah data gambaran yang harus saudara buat dengan latihan-latihan. Kalau saudara malas silahkan ada di e-book, di e-book ada rinciannya di sana dan cara penyelesaian rumusnya. Kita lihat cara membuat rumusnya sesuai panduan yang ada. Kita menggunakan tren garis lurus ya. Y sama dengan A ditambah BX. Untuk A sama dengan Y dibagi N dikurangi X kali X dibagi N. Untuk B-nya N kali XY kali sigma XY ya, kali jumlah XY dikurangi X kali Y dibagi N kali X kuadrat dikurangi X dikuadratkan. Untuk yang tren garis lurus dengan metode kuadrat terkecil, Y sama dengan A ditambah BX. A-nya sama dengan jumlah Y dibagi N atau sigma Y dibagi N. B-nya adalah sigma XX dibagi XY dibagi sigma X kuadrat. Syaratnya X sama dengan 0. Yang ketiga adalah analisis regresi. Yaitu sama pendekatan Y sama dengan A ditambah BX. X sama dengan variabel bebas atau independen, dan Y-nya variabel tidak bebas atau independen. B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali X kuadrat dikurangi jumlah X atau sigma X dikuadratkan. A-nya sama dengan sigma Y dikurangi B kali sigma X dibagi N. Nah, untuk yang tren garis lurus ini berlaku untuk data genap atau data ganjil. Metode momen yaitu sama A sama dengan A, Y sama dengan A ditambah BX. Pola persamaan dan penyelesaian sebagai berikut. Sigma Y sama dengan NA ditambah sigma XB. Sigma XY sama dengan sigma XA ditambah sigma X kuadrat B atau penggunaan rumus rata-rata dari momen. Penyelesaian 1. Tren garis lurus. Nah, kita buat dulu tabelnya. Tabel penjualan. Tadi diketahui bahwa tahun 2011 total penjualannya ada 130. 2012 145, 2013 150, 2014 165, 2015 170. Ini adalah Y ya. Penjualan ini adalah Y. X-nya kita berangkat dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. X kuadrat 0 kali dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16. Totalnya 30. X-nya tadi totalnya 10. X-Y-nya tinggal ngalikan X kali Y. 130 kali 0 sama dengan 0. 145 kali 1, 45. 150 kali 2, 300.
165 kali 3 495, 170 kali 4 680. Jumlah X-nya adalah 1620. Jumlah Y-nya 760, jumlah X-nya 10, jumlah X kuadratnya 30, jumlah X-nya 1620. Kita hitung. Yang tren garis lurus tadi A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi sigma X kali sigma X per N. B-nya adalah tadi kita hitung. Jadi A sama dengan 760 dibagi 5 dikurangi 10 kali 10 dibagi 5. Sama dengan 152 dikurangi 20 sama dengan 132. B-nya adalah 5 kali 1620 dikurangi 10 kali 760 dibagi 5 kali 30 dikurangi 100. B-nya sama dengan 8100 dikurangi 7600 dibagi 150 dikurangi 100 sama dengan 500 dibagi 50 sama dengan 10. Y sama dengan A ditambah BX. Jadi peramalan untuk tahun 2016 sama dengan 132 ditambah 10 kali 5 sama dengan 182. Metode kuadrat terkecil sama, dibuat dulu tabelnya. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. X-nya, karena X-nya harus sama dengan 0, syaratnya itu X-nya harus sama dengan 0, jadi harus min 2 dan min 1, 0 plus 1 plus 2. Jadi akhirnya 0. X kuadratnya 4, 1, 1, 4, jumlahnya 10. X-nya jumlahnya 100. Tetap jumlahnya harus 182. Analisis regresi pun sama menghitungnya. Ini mirip dengan yang garis lurus ya. Regresi itu mirip dengan yang garis lurus. Hitung-hitungannya sama dengan yang garis lurus. Angkanya sama, diketahuinya 182, walaupun beda-beda rumusnya. Ini pun sama, yang metode momen pun sama. Jadi ramalan penjualan setelah diketahui adalah kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Jumlahnya adalah untuk kecap sedang 61, kecap manisnya 36, kecap asinnya 24. Totalnya 121 untuk Cirebon. Untuk Bandung kecap sedang 30, kecap manis 18, kecap asin 12, jumlahnya 61, total 182. Harganya untuk Cirebon kali 500, kecap sedang, kecap manis 600, kecap asin 600. Diketahui total penjualan di Cirebon adalah 64.400.000. Silahkan nanti saudara hitung, ada di e-book ya, karena tidak mungkin saya jelaskan satu-satu. Penyusunan anggaran penjualan untuk pertiwulannya. Ini disusun juga pertiwulannya dari mulai kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Yang paling penting dihitung adalah nilai uangnya, bukan hanya nilai botolnya tapi uangnya. Kadang-kadang mahasiswa hanya mengisi nilai botolnya saja. Jadi tidak merupakan penambah nilai, kalau itu hanya separohnya, berarti harus lengkap ya nilainya. Yang kedua ada tugas untuk saudara, yaitu mengenai kuis PT Garmindo adalah sebuah produsen pakaian yang berkedudukan di Cimahi, Jawa Barat. Setiap wilayah pemasaran dipimpin seorang manajer cabang. Perusahaan memproduksi pakaian anak laki-laki dan perempuan, kemeja pria, celana panjang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus saudara selesaikan
baik di dalam pengerjaannya silahkan, mau masing-masing, mau berkelompok silahkan. Cuman saya harap saudara harus memiliki bukunya karena tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa buku. Kita lanjutkan penjelasan lebih lengkapnya. Kalau secara angka-angka kita sudah bahas. Oke, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini. Silahkan dikerjakan, mau berkelompok, mau masing-masing silahkan. Jadi nanti harus membuat 4 rumusan. Masing-masing tadi menggunakan rumus dari mulai tren garis lurus, metode kuadratur kecil, analisis regresi, dan teori momen. Silakan 4-4-nya diselesaikan. Dan biasanya ini masuk ke UTS ya, masuk ke UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.